Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari minggu lalu. Sebenarnya bukan lanjutan, ini berdiri sendiri juga bisa ya. Jadi kita tentang timeline tapi ke masa depan. Nah, timeline yang ini tidak terkait dengan training resmi timeline ya. Saya menggunakan timeline tetap pakai R-registered. Nah, tapi untuk feature-nya ini murni NLP ya, jadi bukan yang termasuk registered karena timeline yang aslinya adalah dia hanya berorientasi ke masa lalu. Ya, perkenalkan, nama saya Ari sebagai Master Coach di sini. Kita ada di Future Timeline. Nah, besok ternyata ada permintaan ya, jadi saya akan mengadakan lagi Hypnoslim. Dan kebetulan persis tahun yang lalu, ya setahun yang lalu kita lihat di atas juga bulan 8 ya, tanggal 9 malahan gitu lah. Jadi ternyata ada permintaan hipnoslim, ya udah saya ini kan. Karena di sini ada dilema ya antara apakah kita untuk slim diet atau tidak, karena pada prinsipnya vitamin E itu membutuhkan karbohidrat dan lemak ya. Oke, nah ini quote aja dari saya. Jadi kalau kita depresi itu ternyata kita tetap hidup di masa lalu ya, tidak terlepas dari bayang-bayang masa lalu. Nah, kita akan bahas yang sekarang ya. Kecemasan itu ada di masa depan. Itu ya. Jadi kita kecemasan ada di masa depan dan tentang masa depan, dan feature timeline ini adalah solusinya. Nah, jadi untuk damai kita harus hidup di masa sekarang. Ya, enaknya kalau kita bermain di timeline kita bisa dengan mudah kita mundur ke masa lalu, tapi masa lalu itu menjadi masa sekarang dan kita maju ke depan dan masa depan itu menjadi masa sekarang. Jadi kita selalu visualisasinya adalah masa sekarang. Karena apa? Karena pikiran hanya mengerti masa sekarang. Nah, ini yang akan kita bahas di sini ya. Jadi feature timeline adalah teknik hipnoterapi klinis ya untuk menggali menyelesaikan akar masalah kecemasan, ketakutan, serangan panik. Ya, itu tentang masa depan. Ya, dikhawatirkan terjadi lagi, ya bisa terjadi atau terjadi lagi di masa depan. Ya, jadi kecemasan nanti akan terjadi seperti ini. Kita takut akan terjadi seperti ini, atau serangan panik ya. Nah, ya. Saya sering menghadapi, menghandle klien tentang serangan panik ya. Lagi nyetir macet, ya. Kalau ada teman nyetirnya nggak apa-apa, tapi kalau dia sendirian macet dia bisa black out, bisa nggak sengaja menekan pedal gas ya, jadi tabrakan dan sebagainya. Jadi kecemasan akan masa depan terjadi ya. Kalau macet bagaimana? Kalau gelap gimana? Kalau pulang kemalaman gimana? Ya, kalau saya pulang pindah dari ruangan melewati lorong sempit bagaimana? Nah gitu ya, nanti. Nah, itu tentang masa depan ya. Berbeda dengan teknik hipnoterapi biasa ya. Terapi ini langsung ke masa depan ya. Jadi seakan-akan kejadian itu sedang terjadi, artinya kita berpindah ke masa depan. Ya. Kita dengan sering kita berlatih, maka kita akan semakin siap menghadapi masa depan kalau kejadian benar-benar terjadi. Ya, termasuk juga dalam konteks kita meraih impian-impian kita goals ya. Kita mengakrabkan dengan goals kita dengan impian kita. Nah, jadi ini saling mendukung pada materi tanggal 3 Januari ya 2021 ini tentang goal setting. Nah, ini adalah pemantapannya. Dan prakteknya secara tidak sadar kita mungkin sering ya beberapa kali menjumpai future timeline hipnoterapi sepanjang hidup kita ya. Atau waktu kita masih kecil dulu ya, kita berpura-pura jadi dokter. Gitu ya. Ada menjadi dokter beneran ya. Mungkin tidak jadi dokter atau apa-apa, mungkin di cancel sama orang tuanya, nggak mungkin, mimpi kamu dan sebagainya ya. Nah, itu orang tua sendiri yang mematahkan ya, menghancurkan impian. Nah, banyak yang habis itu tetap dijaga sama orang tuanya ya. Seperti itu, dan akhirnya jadi termasuk kita juga ya. Waktu kita SD, SMP ya mau lomba deklamasi atau puisi di depan kelas ya. Termasuk kita waktu sidang S1 ya, mau sidang, kita berlatih dengan teman-teman kita ya, berarti sidang tanya jawab. Nah, itu kan kita berpura-pura, sidang itu akan terjadi beneran. Waktu kita mau deklamasi di depan kelas, ada hafalan di depan kelas, kita berpura-pura ya. Kita latihan terus di depan kaca ya, seakan-akan kita ada di depan teman-teman kita waktu kita kelas SD dulu dan seterusnya ya. Nah, jadi sebenarnya kita sudah melakukan apa namanya future timeline. Jadi future timeline ini adalah natural ya, bukan sesuatu yang ini, dan kita sudah sering melakukannya. Dan
dengan adanya future timeline ini kita jadi terbiasa dengan masa depan ya. Lebih mudah kita ke masa depan yang sudah kita kenal, sudah tahu jalurnya ke sana. Persis seperti kalau kita order Gojek ya. Order Gojek itu atau taksi itu pasti pertama kali adalah tujuannya. Kalau kita naik pesawat pasti pertama kali tujuannya ya. Kalau Jakarta ke Surabaya pasti ada tujuannya. Nah, mengenai jalurnya mau apa? Apakah ke Surabaya lewat kereta, naik mobil sendiri? Sekarang tol udah jauh ya. Udah cukup panjang, atau naik pesawat. Nah, itu ada lain halnya ya. Jadi kita tahu tujuannya dulu. Ya, seperti juga kalau kita pesan Gojek ya, kan dia kolaborasi dengan Google Maps ya. Kita sudah tahu tujuannya. Nah, kemudian nanti ada jalurnya ya. Jaraknya berapa, keluar angkanya ya. Tagihannya berapa, biayanya berapa. Nah, habis itu ada jalur-jalur alternatifnya. Kalau ini macet ke lewat mana, ini berapa menit dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya kita sudah terbiasa dulu dengan masa depan, dengan tujuannya gitu ya. Nah, jadi kita sudah biasa ya, berpura-puralah nanti sampai jadi beneran ya, you fake it until you make it. Terus berpura-puralah ya. Berpura-puralah kita jadi orang pintar, jadi orang rajin ya. Berpura-puralah kita rajin olahraga, berpura-puralah kita jadi dermawan ya. Berpura-puralah kita jadi orang yang rajin ibadah, terus berpura-pura ya. Berpura kita rajin olahraga ya, terus saja. Tapi lama-lama pikiran tidak sejalan, emosi terdesak. Tapi kalau tubuh kita melakukan terus ya, olahraga terus walaupun ikut-ikutan teman ya, pagi-pagi sudah dijemput teman, lama-lama jadi terbiasa gitu ya. You make it until you fake it until you berpura-pura. Jadi semua tentang berpura-pura ya. Bukankah kita waktu kecil sering ya berpura-pura dan akhirnya jadi beneran gitu ya. Jadi ini saat ini kita berpura-pura, momen di masa depan dan akhirnya jadi beneran. Nah, ini yang disebut dengan future timeline hypnotherapy ya. Nah, jadi kita belajar tentang sifat pikiran bawah sadar ya. Sebagian kita sudah akan mengulang lagi ya. Tidak bisa membedakan hayalan dengan kenyataan. Semua dianggap nyata. Nah, atas hukum nomor 1 inilah makanya kita menggunakan teknik visualisasi ya. Karena visualisasi kita seakan-akan yang belum terjadi kita terjadi terus. Jadi terbiasa terus ya. Nah, jadi semua oleh pikiran dianggap nyata ya. Jadi semua dianggap nyata. Nah, jadi kita melakukan terus lah. Kita ulang-ulangi dan visualisasi karena prinsipnya tidak bisa membedakan. Nah, dan yang hati-hati yang nomor 2 ya, tidak bisa dengan benar atau salah, semua dianggap kebenaran ya. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu yang salah tapi karena ulang-ulang, atau kita dapat informasi yang salah karena ulang-ulang, atau anak kita melihat perilaku orang tua yang salah berulang-ulang, dianggap semua benar ya. Nah, itu nomor 2. Nah, makanya juga dalam suatu daerah ada adat istiadat ya, ada juga dengan intonasi suara ya, maaf ya, bukan soal etnis ya. Ada suatu suku bangsa yang suaranya tinggi ya, padahal sopan gitu ya. Tapi ada suatu bangsa yang halus ya. Nah, kalau ditukar tuh sakit hati yang halus, padahal nggak ada apa-apanya, cuman kebiasaan aja seperti itu ya. Makanya juga kalau bisa kan adab ya, adab dalam keluarga itu anak tidak boleh suaranya lebih tinggi dari orang tuanya. Nah, itu kan adab ya. Nah, jadi kalau sudah memperlakukan dari awal itu jadi suatu kebenaran ya. Tapi sebaliknya kalau orang tua nadanya tinggi terus ya, bagi anak itu kebenaran. Begitu anaknya nanti suaranya tinggi ya, kesel orang tuanya. Kenapa gini? Nah, kan itu diajarinnya. Nah, jadi prinsipnya nomor 2 itu mirip seperti anak kecil yang monkey see, monkey do. Ya, apa yang dia lihat itulah kebenaran. Apa yang didengar itulah kebenaran. Apa yang dia rasakan itulah kebenaran. Termasuk saat ada di dalam kandungannya. Yang ketiga tidak bisa membedakan waktu. Nah, ini prinsipnya kita bermain di sini ya, di samping 1 2 3 1 2 3 sangat penting ya. Tidak bisa membedakan waktu lampau ataupun masa depan, yang bisa dirasakan hanyalah waktu saat ini, present. Ya, ini penting. Ya, makanya kemarin waktu kita mundur ke masa lalu, ya, kita seakan-akan kita ada di masa lalu dan menjadi saat ini. Begitu juga kita kan masa depan, kita berpura-pura kita ada di masa itu ya. Masa 10 tahun depan kita ada di situ ya. Berpura-pura lah ya akhirnya. Karena apa? Karena waktu tidak bisa membedakan ya, masa depan atau masa ini. Dia hanya sekarang.
gitu ya. Makanya kemarin waktu kita meningkatkan energi ya, waktu kita belajar sentuhan kuantum atau kita belajar yang lain-lain tentang energi kuantum, kita mengambil hal-hal yang bahagia di masa lalu atau mensyukur di masa lalu ya, habis itu muncul lagi karena kita merasakannya sekarang gitu ya. Nah, ini penting. Nah, ini prinsip nomor 3. Begitu kita pindah ke masa depan, kita memvisualisasikan ini sekarang ya, sekarang di masa depan, waktunya tetap now ya. Nomor 4 adalah hanya mengerti bahasa yang ada simbolnya. Kita pernah belajar ya. Ya, jadi tidak mengerti bahasa tidak simbolnya. Tapi kalaupun ada terpaksa yang tidak ada simbolnya, harus dikonversikan sebagai simbol visual ya. Misalnya waktu kita pernah belajar meditasi kedamaian ya, ada suatu kesel ya, rasa kesel negatif ya, adanya di mana, di pikiran kita atau ada di dada kita. Oh ya, ada di dada kita. Oke, tolong disimbolkan ya. Boleh pakai balon, boleh pakai gas ya, boleh pakai batu ya sangat keras ya, boleh pakai balon gas warnanya hitam atau warna merah gitu ya. Nah, itu harus dijadiin simbol supaya apa? Supaya pikiran bawah sadar mengerti ya. Habis itu kan kita buang ya. Ingat ya, kita mengambil mengambil dengan tangan kita masuk ke dada kita, kita ambil, kita keluarkan balon gas tadi yang isi emosi negatifnya, kesel, traumafobia, habis itu kita buang ke kiri tong sampah kita dan kita buang. Nah, itu harus dikonversikan menjadi suatu simbol ya. Jadi kalau terpaksa gitu ya. Nah, kemudian yang 5 adalah kita pernah belajar di Basic NLP 2 ya. Hindari bahasa-bahasa tanpa simbol. Di Hypnotic Language Pattern juga ya, di Ericksonian juga ya. Jadi kata-kata negatif ya. Jadi bisa kata negatif atau menunjukkan waktu ya, seperti jangan, tidak, dilarang, bukan ya. Itu kata-kata negatif. Pikiran bawah sadar tidak mengerti kata-kata negatif itu. Nah, jadi setelah kata itu yang diterima ya, jangan merokok ya merokok ya, jangan marah ya, nah, jadi marah ya, dan sebagainya. Nah, bukan hampir pun ya, hampir nggak ngerti sama sekali ya, gitu loh. Nah, nyaris juga sama. Nah, ini juga ya menunjukkan juga waktu berjarak ya, akan, nanti, dahulu ya, segera, semoga, sebentar lagi, bulan lalu, bulan depan dan sebagainya. Nah, itu kata-kata berjarak ya, kadang-kadang menunjukkan waktu ya. Ingat nomor 3 ya, karena tidak memenuhi prinsip nomor 3 ya, bukan sekarang ya. Jadi kalau dulu kan orang semoga tetap sehat, tapi sekarang banyak yang belajar NLP sudah ini jadi sehat-sehat ya. Jadi bukan semoga. Jadi langsung kita mendoakan dan orang itu merasa langsung sehat ya, sehat-sehat ya. Atau 3 kali sehat, sehat-sehat ya. Nah, sehat selalu. Nah, seperti itu. Kita sudah semakin sedikit menggunakan kata semoga ya. Jadi mudah-mudahan dalam berdoa juga sudah mulai dikurangin kata semoga ya. Nah, oke. Dan akhirnya kita pernah kemarin baru aja belajar ya Basic NLP 15 tentang bahasa nonverbal. Ya, jadi kalau ada bahasa yang nonverbal, yaitu bahasa rasa, itu lebih kuat ya. Itu bisa melampaui hukum repetisi ya. Makanya kalau trauma ya, apalagi trauma itu hampir merenggut nyawanya ya. Hanya beda 1 detik atau tipis 1 senti, rasanya udah traumanya panjang seumur hidup. Padahal dia hanya sekali, bukan melakukan repetisi. Nah itu, jadi bahasa rasa itu sangat kuat ya. Kemarin kita sudah singgung di Basic NLP 15. Nah ini adalah sifat-sifat pikiran bawah sadar yang akan kita gunakan, kita manipulasi untuk timeline. Nah, oke, nih kita ulang lagi ya. Jadi timeline itu ada lalu, sekarang dan masa depan. Dan sekarang kita bicara tentang masa depan. Ya, nah ini mirip ya. Nah, kalau masa depan adalah simbolnya adalah kita bergeser ke kanan ya. Boleh melangkah, kalau duduk kita geser dikit aja. Gitu ya. Atau kita lagi duduk kita maju ke depan, kita geser ke depan ya. Atau kita kalau lagi berdiri kita maju. Nah, untuk kembali kita ke belakang atau ke kiri. Nah, itu simbol ya. Jadi kita ada gerakan. Ya, kalau kita sedang melakukan timeline kita memendam dan kita kembali lagi ke masa sekarang. Ya, kalau pelatihan timeline yang kalau di kelas itu bisa berdiri, bisa dikasih kotak-kotak kertas koran, bisa juga bangku ya, bangku ke kanan atau
ke depan ya, kita maju pindah ke bangku depan. Ya, habis itu pindah ke bangku belakang lagi untuk kembali ke masa kini. Kalau kita mau mundur ke masa lalu, kita pindah ke bangku belakang dan kita lagi seperti itu. Nah, itu kalau pelatihan offline-nya untuk yang timeline ya. Oke, nah ini mirip seperti kemarin ya. Nah, jadi non-timeline itu adalah waktunya saat ini. Jadi dia memandang masa lalu ya. Jadi misalnya untuk reframe ya. Kalau ke depan dia saat ini, tapi kita membayangi kita di masa depan, kita membayangi kita di masa depan. Jadi berjarak itu jauh ya. Masa depan nanti saya begini ya. Kalau saya sudah besar nanti jadi saya seperti ini gitu ya dan sebagainya. Dan soft ya, lebih nyaman gitu loh. Kan lebih nyaman, tapi hasilnya juga lebih lambat ya, beda dengan future timeline. Jadi kita betul masa depan, tapi posisi kita adalah jadi masa kini ya. Poin nomor 2. Jadi begitu kita pindah, betul-betul ada di masa depan. Kita lihat sekeliling kita, kanan kiri atas bawah, yang kita dengar apa, yang kita rasakan apa gitu ya, penguatnya apa, dan ya hard ya, kadang-kadang kurang nyaman ya. Jadi ini bisa dua sisi ya. Kita bisa untuk mengurangi kecemasan, ketakutan ya, kekhawatiran atau ya penyakit atau suatu belief system ya. Suatu sugesti orang yang sudah ngomong ya, kamu nanti usia segini akan begini ya, sakit ya. Kamu akan meninggal sebelum usia 30. Wah, gitu ya. Banyak itu saya juga lagi nangani seperti itu ya. Orang ucapan orang dia percayai. Nah, itu kurang nyaman. Nah, tapi kita bereskan di masa depan. Nah, ternyata nggak jadi apa-apa gitu ya. Usia saya sudah melampaui gitu loh. Tapi kalau sudah berhasil ya, emosi tubuh sudah siap gitu ya, dan proses pengenalan bisa lebih cepat ya, karena kekuatan rasanya kuat ya. Betul-betul merasakan ada di masa depan dan sudah terjadi atau sedang terjadi ya. Boleh menggunakan teknik asosiasi atau disosiasi ya. Bagi yang lupa atau yang belum pernah belajar, asosiasi adalah kita menjadi diri kita sendiri ya. Kita menjadi diri kita sendiri ya, pribadi sendiri ya. Kelemahannya adalah bahwa kalau kita menjadi diri sendiri kita subjektif. Keuntungannya kita rasanya kita kuat. Ya, kalau kita disosiasi, keuntungannya adalah kita bisa melihat kita secara objektif ya, termasuk kekurangan dan kelemahannya. Tapi kekurangannya adalah rasanya kurang karena kita melihatnya berjarak. Nah, ada orang yang bisa hanya diasosiasi, ada orang yang bisa hanya disosiasi ya. Itu kalau bisa kita melatih dua-duanya. Nah, jadi kita bisa bermain ya, bermain di dalam diri kita, keluar kita ya, atau kita menjadi orang tua kita, menjadi anak kita, menjadi suami kita, menjadi istri kita, menjadi orang lain dan sebagainya. Yang menilai kita secara objektif. Ya, nah ini yang sudah belajar 7 habit ya, familiar gitu ya. Begin with the end in mind. Ya. Baik menghilangkan negatif atau menghilangkan positif ya. Tapi ini kebanyakannya untuk positif ya. Nah, kita untuk meraih impian kita ya. Jadi mulailah dari ujung ya. Mulailah dari depan, mulai dari akhir ya. Jadi saya selalu memberi contoh yang mudah. Ya, sekarang bulan Agustus 2021 ya. Supaya saldo tabungan saya 1,2 juta pada bulan Agustus 2022, berapa sejak bulan ini saya menabung selama 12 bulan. Ya, tentu saja 100.000 per bulan. Nah, itu adalah begin with the end in mind ya. Jadi dari ujungnya dulu ya. Nah, ini kebanyakan adalah kalau tipe kuda kita langsung aja, tapi kalau tipe keledai akan ini oleh mentornya adalah pokoknya 100.000 per bulan, 100.000 per bulan, 100.000 per bulan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penting untuk kita yang sudah untuk goal setting ya. Nah, Mbak Rimi ada di sini ya, hadirnya. Ini kita tentang goal setting ya. Begitu juga kalau Iya, Mas. nanti untuk kita melepaskan kecemasan ya, nah gitu loh. Kita bisa nanti di ujungnya gimana kita lepas gitu loh. Tapi kebanyakan kalau kita ikut yang 7 habit adalah di sini emang untuk tujuan positif ya. Kalau tujuan negatif nanti bukan tujuan negatif untuk menghilangkan negatif ya, sama aja, prinsipnya sama ya. Untuk visualisasi kita ada 2 cara ya, yaitu dengan betul-betul visualisasi secara kinestetik
Ya, secara kinestetik ada secara gerakan. Ya, ingat tadi. Nah, yang penting tubuh itu bergerak. Suka atau tidak suka, tubuh itu bergerak. Ya, nanti akan terbiasa. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu masa depan, tapi orang lain tahu tentang masa depan, kita ikutin aja. Ya, ya, bukankah kita yang Muslim ini kita nggak tahu masa depan, atau disuruh pokoknya belajar sholat ya. Kecil-kecil belum akhir balik udah belajar sholat ya, nangis-nangis, harus ini subuh dibangunin apa-apa gitu terus gitu loh, 5 waktu. Nah begitu akhir balik ada yang usia 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun, nah begitu wajib sudah terbiasa. Nah, jadi prinsipnya ingat ya, saya pernah bilang, berita bagusnya adalah disukai atau tidak disukai, kalau kita melakukan berulang maka hasilnya sama saja gitu ya. Nah, itu adalah visualisasi kinestetik. Nah, ini dia ya. Jadi kinestetik adalah melakukan suatu kepura-puraan secara rutin. Ya, tujuannya adalah pikiran dan tubuh mulai terbiasa. Suatu saat yang kepura-puraan menjadi benar-benar kenyataan. Nah, ini menguntungkan sekali bagi dulu waktu saya kecil, ibu saya zaman dulu tuh kalau kita bikin, mungkin di sini banyak ya yang kira-kira seumur dengan saya. Dulu untuk Lebaran nggak banyak bikin kue. Kita bikin kue sendiri. Ya, orang tua bikin, ya, bikin kue keju ya. Kita anak-anak tuh ngegulung sendiri ya, dibantuin gulungin, terus apa ngeremes-remes ya, motong-motong masukin oven gitu ya. Bikin nasi goreng juga, bikin kue ini dan sebagainya. Ovennya kan masih oven kaleng ya, seperti itu. Kompor juga masih kompor minyak tanah. Dan kita jadi bisa ya. Pertama kali kesel disuruh-suruh kan. Nah, ingat hukum. Nah, itu juga berguna juga suatu waktu kita membutuhkan keahlian itu ya. Jadi benar-benar kita jadi bisa jadi ahli ya. Nah, dasar teori pelatihan kinestetik gerakan tubuh adalah muscle memory. Ada yang pernah dengar? Yang belum pernah dengar, kita perkenalkan memori otot. Ya, jadi kita bahwa otot dan syaraf itu mempunyai memori otonom, bisa merekam, bisa mengingat sesuatu, gerakan dilakukan secara berulang. Ya, saya mengenal muscle memory ini sejak kelas 3 SD. Ya, kebetulan saya belajar piano sejak kelas 3 SD, belajar gitar sejak kelas 1 SMP, ya. Sudah dikenalkan muscle memory, tapi saya dulu belum ngerti banget gitu ya. Nah, muscle memory itu dengan kita latihan udah lama-lama kita udah nggak pakai buku, saya bermain aja, urutannya persis seperti itu ya. Nah, jadi seperti juga latihan balet ya, gitar, piano, harpa ya. Gerakan menarinya itu bergeraknya sudah semuanya sudah terorganisasi secara halus ya. Menggiring bola. Messi itu asik banget ya. Menggiring bola, mengecoh, pura-pura kepalanya ke sana padahal dia nendangnya ke kiri. Nah, sebagai itu udah muscle memory. Udah jadi satu ya. Ada yang karena latihan, karena sudah ada juga karena bakat. Nah, yang dua fenomenal seperti ini ya. Ronaldo dan Messi sama-sama top ya, top kelas, mungkin terbaik ya untuk yang periode lalu ya, sampai sekarang mereka sudah mulai menurun. Perbedaannya apa? Messi karena bakat, Ronaldo karena latihan keras, dan dia membuat target yang tinggi untuk diri sendiri, dan akhirnya dua-duanya setara dan jadinya rivalitas yang mengasihkan ya. Nah, sekarang dua-duanya keluar dari Liga Spanyol dan dikhawatirkan Liga Spanyol akan sepi ya, karena itu fenomenal ya, Barcelona dan Real Madrid, perseteruan antara ini. Nah, itu semua tentang muscle memory ya, olahraga bulu tangkis, pingpong ya, tenis. Nah, tenis ini hati-hati ya, yang termasuk gitar juga ya. Kalau belajar awal tanpa guru, tenis itu kalau megangnya udah salah, udah bermain bertahun-tahun susah dibetulinnya gitu. Apalagi tenis sama bulu tangkis itu berbeda sekali. Kalau bulu tangkis itu pergelangan tangan boleh nekuk. Nah, kalau tenis enggak, bahu bermainnya dan sebagainya. Nah, itu udah beda. Itu kalau salah udah seterusnya salah. Memperbaikinya minimal 3 tahun, mungkin 6 tahun. Nah, itu semua tentang muscle memory. Ya, tenis kalau bukan dari bahu ya, karena biasa dari bulu tangkis, bisa cedera di di pergelangan tangan ya. Paskibra juga ya, paskibra hebat ya. Jalan tanpa melihat, dia naik tangga, dia turun tangga.
ya, gitu loh. Termasuk juga teknik ya. Saya suka bingung apa namanya montir motor tuh. Dia udah ngelepas baut gitu ya, taruh bautnya sembarang, nanti dia bisa pasang lagi. Kalau kita kan kita bisa terima bongkar pas pas udah pasang, mesin udah jadi, motor udah jadi, kok masih ada dua baut ketinggalan, nah yang mana ini? Jadi udah beda gitu dari apa namanya dari kelasnya, dari kebiasaannya. Nah, kinestetik yang dipadukan dengan visualisasi menyempurnakan kepura-puraan sehingga mempercepat menjadi kenyataan ya. Karena terkoneksi dengan baik antara pikiran dan emosi ya. Sehingga menciptakan energi yang lebih tinggi ya, enak ya, energi lebih tinggi ya. Baik energi untuk kesehatan, penyembuhan ataupun energi untuk determinasi tinggi daya juang ya untuk pencapaian tujuan. Nah, jadi banyak anak-anak kita atau kisah-kisah ini anak daerah yang betul-betul tercapai impiannya. Jadi betul-betul dia impikan. Kemarin saya ketemu dari apa namanya salah satu ruang guru yang dari desa di suatu desa di Garut, akhirnya bisa masuk ke SMA 1 Garut yang untuk perjalanannya bisa 1,5 jam naik berapa kali angkot gitu ya. Orang tuanya juga sopir truk ini apa pasir ya, akhirnya bisa ada kemarin tembus SNPTN di stay ITB ya. Saya sempat ngobrol ya. Luar biasa cara berpikirnya, terus cara apa namanya dia betul-betul memimpikan ya. Jadi memimpikan. Nah, kemarin kan waktu kita belajar tentang coaching ya, grow, goal, realistic, opportunity dan will. Nah, ada orang yang udah berusaha tapi ada di situ ya. Akhirnya dia realistis R ya. Oh, berarti saya pilihannya seperti itu. Tapi bagi seseorang enggak. Dia hanya punya satu alternatif, itu aja. Ya. ITB, nggak mau ada pilihan kedua, tidak mau memilih menurunkan standar. Ya udah itu pilihan juga. Nah, ini juga apa namanya? Kita bisa seperti itu ya. Berpura-pura jadi dokter, jadi pilot ya, bisa berjalan normal. Saya punya teman dari SD betul-betul sampai sekarang jadi pengacara betulan ya, pengacara kondang ya. Dia ngobrol sama saya waktu SMP juga ya. Halo jadi klien gue ya, gue kesini, terus dia berpindah jadi diri saya ya. Saya ini sedang dinasihatin sama dia, terus dia berpindah lagi jadi diri. Akhirnya benar-benar jadi jadi ini beneran apa namanya jadi pengacara beneran gitu ya. Kemarin kita sudah belajar hipnoterapi Milton Erickson. Nah ini betul-betul luar biasa. Ya, Erickson itu lumpuh ya, Erickson itu lumpuh ya karena suatu penyakit, dia visualisasi ya dan dia bisa jalan normal ya, dan bisa apa namanya justru dia teknik visualisasi, teknik teknik apa namanya teknik menerima curhatannya, dan dia teknik untuk menasihatnya bagus ya. Nah, kita berenangnya gaya kupu-kupu. Olimpiade Moskow, saya pertama kali lihat tentang visualisasi, saya kagum ya. Ada foto lama, ini saya belajarnya baru tahun 91 atau 92 ya, ngelihat videonya ya, tentang Olimpiade Moskow. Jadi ternyata Olimpiade Moskow itu tahun 80 itu sekitar tahun sebelumnya tahun 78 79 atlet-atlet Rusia sudah melakukan visualisasi terus selama 6 bulan, tidak melakukan gerakan fisik, visualisasi terus ya untuk atlet palang bertingkat atau berenang ya, terus seakan-akan dia gaya dada terus apa namanya, dan akhirnya menang, dan itu terjadi. Nah, begitu dia sudah selesai latihan visualisasi 6 bulan, nah dia langsung baru latihan fisik ya. Nah, jadi latihan fisik itu sudah mengarah mengikuti apa yang ada di pikiran di latihan, lebih mudah gitu. Dan akhirnya ceritanya dialah yang apa namanya juara umum Olimpiade ya. Jadi banyak tercipta seperti itu. Nah, sekarang sudah umum, hampir semua atlet udah menggunakan teknik visualisasi seperti ini ya, udah banyak kalau lihat di YouTube ya. Jadi kepura-puraan juga bisa menyembuhkan ya kecemasan, serangan panik suatu hal tertentu ya, semisal kegelapan, ruangan sempit, kemacetan ya, menjadi pembicara di public speaking. Nah, ini kecemasan juga ya membicara public speaking. Jadi masalah mental. Ya, itu juga kita bisa melakukan apa namanya feature timeline.
Oke, nah kalau meditasi visualisasi lebih mudah ya. Nah, jadi kita bervisualisasi ya. Ini ada di kanan atas ada VAK ya, visual, auditory, kinestetik ya. Jadi kita tidak melakukan gerakan ya. Jadi kita yang tadi contoh dari apa namanya dari atlet Uni Soviet ya. Nah, jadi kita melakukan visualisasi. Nah, jadi miripnya seperti Milton Erickson ya. Nah, dia duduk bermeditasi atau duduk atau sambil berbaring, dia bayangkan dia berjalan-jalan. Padahal kakinya lumpuh tuh ya, berjalan ke sana kemari, kakinya ringan ya. Kemudian dia lihat itu, dia lihat visual, dia nengok ke bawah, dia lihat kakinya itu berjalan. Ya, kemudian dia nengok ke kanan ke kiri, dia lihat dia berjalan ya, dilihat ada rumah-rumah di jalanan seperti itu. Jadi dilihat apa yang dia visualisasikan, seakan-akan sedang terjadi sekarang. Ya, auditory juga ya, auditory dia mendengar suara orang ya, orang kagum ya, bertepuk tangan atau memuji dia. Ya, itu diperkuat dengan auditory. Ya, kinestetik juga ya. Nah, dia merasakan bahwa ada suatu kebahagiaan ya, rasa syukur ya, atau kesenangan ya. Waktu kita meditasi kedamaian kita merasakan ada damai, itu boleh juga tuh kinestetik ya, seperti itu. Nah, untuk pengobatan juga seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat tubuh kita sehat ya. Penyakitnya sudah tidak ada gitu ya. Kita lihat orang-orang yang bahagia melihat kita memeluk. Memeluk kita itu kinestetik. Ya, ada suara ya, sembuh seperti apa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu meditasi itu dari VAK ya. Itu terus diulang-ulang yang gambar kiri ya. Creating mind, yang bawahnya HM adalah habitual mind. Ya, RAS adalah filter ya, rectangular activation system. Nah, karena diulang-ulang dia akan mengendap seperti itu. Ya, nah, yang paling kiri bawah adalah naik ya. Jadi tadinya dia lagi sakit ya, force ya. Lagi sakit tuh atau dia lagi lumpuh ya, dia cemas ya. Habis itu dia naik ke power melalui penerimaan, acceptance yang kemarin baru kita bahas ya. Acceptance. Jadi pertama kali pintu untuk naik ke force adalah acceptance ya. Ya, saya terima saya sedang tidak sehat penyakit ini. Saya terima gitu ya. Saya terima saya lumpuh gitu ya. Saya terima saya khawatir ya. Bulan depan saya akan berada di publik ya, di depan publik 500 orang gitu ya. Atau saya akan sidang skripsi atau S1 atau S2 ya. Atau bule-bule semuanya gitu ya. Saya khawatir dengan bahasa Inggris saya atau apa-apa gitu ya dan sebagainya. Nah, habis itu boleh naik ya. Acceptance boleh naik ke energi kedamaian, boleh. Yang penting masuknya ke acceptance dulu ya. Nah, kalau kecemasan tidak ada yang lain kedamaian ya. Energi yang diperlukan kedamaian. Jadi kalau kita punya kecemasan ya, itu kedamaian ya. Kekhawatiran kedamaian ya. Ketakutan juga kedamaian ya. Tapi kalau kita untuk bergerakkan ya, bergerak ya, untuk determinasi tinggi, pencapaian tujuan kita boleh pakai rasa cinta boleh ya. Untuk siapa atau untuk apa kita mengejar impian kita. Boleh juga dengan rasa senang ya, joy, energi joy ya. Saya menyukai passion saya di sini nih, harus dapat gitu ya. Atau boleh juga dengan rasa syukur ya, enlightenment yang paling tinggi ya. Saya bersyukur akhirnya tercapai juga. Nah, itu energinya boleh pakai yang di situ ya. Jadi ini satu gambar ini sudah menceritakan 1000 cerita ya. Nah, semua berasal dari imajinasi ya, visi, aksi dan akhirnya benar-benar terjadi ya. Ya, jadi semua seperti ini ya. Jadi baik untuk yang menghilangkan negatif atau betul-betul untuk goal setting kita ya. Nah, semua berasal dari impian, kemudian dibendakan. Ya, dibendakannya bisa dengan gambar, ya, bisa dengan market, ya, apalagi market 3 dimensi. Nah, lebih mudah lagi ya untuk untuk realisasinya. Nah, seperti impian ke bulan dan sebagainya.
Ya, pertama kali adalah untuk mencapai tujuan harus membuat yang tidak nyata menjadi nyata. Wajib, ya, wajib. Ya. Selama impian itu blur, kita nggak kemana-mana. Begitu jelas, maka kita akan lebih jelas ya. Termasuk impian untuk lepas dari ketakutan ya. Kita tenang, kita pede ya, berbicara di depan 500 orang, gitu ya, 1000 orang, itu pede, gitu ya. Jadi semua harus merubah yang invisible menjadi visible. Jadi contoh ya, mungkin kita latihan pertama kali gelap ya, gelap impian kita ya, untuk menghilangkan penyakit, ketakutan, emosi apa-apa, atau mencapai sesuatu ya. Lama-lama kita latih udah mulai blur ya. Mulai ada, dan akhirnya jelas. Kalau udah jelas ya udah, kapan aja udah jelas nih, udah menyatu sama tubuh kita. Udah jelas. Nah, ini persis muscle memory juga seperti ini ya. Dia jelas. Muscle memory itu tidak hanya gambar diam, tapi dia timeline. Persis seperti DMA ya, timeline ya. Main lagu ya, main lagu piano, Fur Ellis ya, atau gitar Romas de Amor dan sebagainya, itu kan terus dia udah tahu abis ini jarinya berpindah kemana. Nah, itu kan timeline, ketukannya, kecepatannya, apa namanya, petikannya, koordinasi tangan kanan dan tangan kiri. Nah, ini contoh kita sudah pernah belajar di goal setting ya. Ini saya masukkan lagi karena berhubungan dengan feature apa namanya, feature timeline ya. Nah, jadi vision board yang terbaik adalah formatnya seperti ini, yang bisa dilihat satu halaman ya. Karena main goals itu adalah ada di tengah. Jadi dari banyak goals kita ya, tiap orang berbeda-beda, yang utama haruslah ditaruh di tengah. Nah, ini formatnya ya. Di atas adalah some people ya, orang-orang yang kita cintai ya, seperti apa. Kemudian kanan adalah some places. Kita mau kemana? Ya. Kemudian bawah ada something, benda-benda apa yang ingin kita miliki, dan yang semua yang tidak termasuk dalam benda itu adalah berupa ide ya. Berupa ide kita bisa masukkan ada di kiri ya. Gitu loh. Dan semua jangan lupa ada target waktunya ya, yang kiri atas saya belum masukkan target waktunya, nanti direvisi. Nah, semua ada ya. Ini waktu saya pertama kali ngajar ya, atau dulu saya sharing ya, waktu di suatu perusahaan asuransi. Ini lucu ya, something saya banyak yang pinginnya BlackBerry ya. Jadi dulu BlackBerry itu impian ya, karena dulu BlackBerry Bold itu yang baru masih 6 juta. Impian. Apa namanya, fancy sekali. Nah, seperti itu. Sekarang udah biasa. Dan ini udah format, udah standar ya. Di beberapa yang saya ajarin di beberapa MLM, perusahaan asuransi apa menggunakan standar ini, dan sampai sekarang masih dipakai. Seperti itu ya. Nah, ciri-ciri bahwa goals kita benar adalah kita bergerak. Ya, bergerak. Kita balik lagi ke sini. Benar enggak? Kita bergerak. Ya, oh ternyata tujuan kita adalah keluarga, atau tujuan kita adalah naik haji, atau tujuan kita punya rumah. Nah, itu adalah kita taruh di tengah, bukan seperti ini. Ya, kita lihat kalau kita nggak bergerak salah, itu bukan goals kita. Jangan-jangan goals orang tua kita, goals leader kita, ya, goals pimpinan kita, tidak bergerak, gitu ya. Nah, yang sudah pernah belajar meta program, ada orang yang tipenya menghindar ya, menghindar dari kesakitan. Ya, pokoknya dia harus keluar dari kesakitan itu. Ya, dia harus damai. Itu adalah tipe menghindar. Ya, ada juga tipe impian. Ya, menarik impiannya. Seperti itu. Jadi dia akan mencari menariknya. Itu boleh apa namanya, tipe kita boleh kita masukkan gitu ya. Misalnya di sini saya nggak mau susah lagi nih, ya, di goals-nya gitu loh. Boleh kita taruh di sini ya. Jadi apakah kita tipe menghindar atau kita tipe memuju ya? Kalau tipe menghindar, dikasih yang kanan nggak akan maju-maju ya. Pokoknya dia keluar dari situasi itu, keluar secepatnya, atau gimana caranya, minta tolong. Pokoknya harus keluar. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti dikuatkan adalah yang di kirinya. Bomnya itu dikeluarkan. Rasa tidak sukanya, tidak enaknya dikeluarkan. Gitulah, sehingga dia bergerak. Gitu ya. Nah, boleh juga dalam tidak pakai format ya, disebut dengan vision book ya. Dulu namanya dream book
ya, tapi lebih baik dari Dream Book adalah Vision Book, ya. Nah, jadi ini formatnya bebas, boleh nulis-nulis seperti itu ya. Kenapa Dream Book diganti dengan Vision Book? Karena Vision Book itu sudah berarti ada aksinya, ya, jelas gitu, bukan sekedar batas impiannya, seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian kita ada lanjutannya adalah ya tadi kita sudah pernah belajar teknik pertama adalah kita melakukan visualisasi ya. Yang kedua adalah kita melakukan teknik anchoring ya. Nah, jadi nanti kita melakukan apa namanya? Kita bisa praktek sekarang ya. Kita bisa praktek sekarang. Tolong dibuka ininya kameranya bagi berkenan ya. Oke ya. Nah, sekarang tapi nggak berkenan nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita misalnya kita punya kecemasan di masa depan ya. Kita punya kecemasan di masa depan. Ya, kita bisa ambil satu titik ya, anchoring. Sebagian udah pernah belajar ya. Misalnya ini misalnya titik di pergelangan tangan dalam ini adalah kedamaian kita ya, kedamaian kita. Oke. Nah sekarang ya, sekarang tolong kita tutup mata ya, kita masuk ke tempat kedamaian ya. Boleh kita pilih, boleh ada di tepi sungai, di danau, di gunung, di pantai boleh ya, yang membuat kita merasa damai. Itu disebut dengan akses. Kita mengakses tempat kedamaian kita. Kemudian kita amplify secara VAK. Ya, visualisasinya kita kuatin sehingga menjadi lebih damai ya. Ya. Yang bikin damai saya adalah misalnya suara gambar apa namanya penampakan ombak atau air mengalir atau air terjun atau awan atau lembah berwarna hijau ya, itu namanya penampakan kita membuat kita damai, enak banget ya, pemandangan bikin kita damai, itu kita perkuat, amplify secara visual ya. Kemudian secara visual kita perkuat secara auditory, VAK ya, A-nya auditory ya. Ya, kita dengar ada suara angin bikin kita damai ya. Apakah debur pantai ombak atau angin di gunung ya, atau suara angin, suara gemercik air, suara air terjun, suara air mengalir di sungai, atau suara gesekan daun. Ya, kita amplify ya, rasa damai kita naik ya. Tadi hanya kita bayangkan, terus kita perkuat dengan visualisasi, kita perkuat dengan auditori pendengaran. Nah, sekarang kita perkuat dengan rasa, amplify lagi, naik lagi rasa kedamaian kita ya. Kita rasakan kesejukannya. Kesejukan ke pegunungan bikin kita damai. Atau kita rasakan kesunyiannya. Di tempat itu membuat kita damai. Ya, jadi kita mulai rasakan ya. Amplify. Nah, jadi tadi pertama kita masuk ke tempat kedamaian, kemudian kita amplify, kita perkuat dengan pemandangan yang membuat kita damai. Kemudian kita perkuat lagi dengan suara-suara yang membuat kita damai. Dan akhirnya kita perkuat lagi dengan rasa-rasa yang membuat kita damai ya. Rasa hembusan angin, sejuknya udara, pegunungan atau sejuknya hembusan angin dan sebagainya. Atau dalam diri kita timbul rasa damai. Oke, nah, kita perkuat terus, siapkan pergelangan tangan kita. Kita perkuat terus. Nah, tekan selama 20 detik ya. Udah siap semua? Kita perkuat, amplify. Ya, kita mulai tekan. Lagi damai-damai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 20. Oke, udah selesai. Kita break state. Kita lihat yang lain ya. Kita lupakan tempat kedamaian tadi, kita lihat lampu, lihat pintu, lihat kursi di sekeliling kita.
Oke, sekarang kita masuk lagi, kita akses ke tempat kedamaian tadi. Kembali ke tempat yang kita pilih. Ya. Kita amplify, kita lihat, kita perkuat rasa damai itu dengan apa yang kita lihat. Sekeliling kita, awan, air, keindahan ya, warna hijaunya atau langit yang biru apa-apa. Atau lihat air mengalir ya. Kita perkuat suaranya yang membuat kita damai ya, suara burung, suara angin, gemercik air atau apa namanya? Suara daun. Dan terakhir kita perkuat lagi, amplify dengan rasa damai ya. Sejuknya angin semilir. Sejuknya udara pegunungan atau yang lainnya. Oke, lagi kuat-kuatnya, kita program lagi, kita anchor lagi, tekan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lepas, break state. Nah, kita lihat yang lain. Kita lepas dari tadi tempat kedamaian. Ya, kita lihat sekeliling ya. Oke, kita masuk lagi, kita akses lagi tempat kedamaian kita, amplify secara penglihatan. Amplify lagi yang kita dengar, makin kita bikin damai. Amplify lagi dengan rasa. Kita program lagi, jangkar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah, gitu ya. Oke, sudah kita break state, kita lihat yang lain. Oke, kalau sudah, tolong kita bermain-main aja ya. Kita hadirkan rasa atau yang membuat kita cemas ya. Suatu kejadian kita cemas, lagi nggak enak, terus kita tekan titik tadi 3-5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tiba-tiba jadi damai. Gitu ya. Nah, kita bisa lakukan seperti itu. Ya, ini jangkar NLP yang biasa. Nah, sekarang bagaimana konteksnya dengan feature timeline. Nah, ini contoh aja ya. Nah, misalnya saya punya kekhawatiran, punya ketakutan, nanti saya gemeteran lagi sidang tesis. Gitu ya. Atau nanti saya gemeteran, saya akan ketemu bos. Saya akan gemeteran, takut, cemas. Ya, saya nanti berbicara di depan 500 orang dan sebagainya. Saya nanti cemas ya. Saya tahu pengalaman dulu saya kena panic attack kalau lagi nyetir. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa konteksnya itu kita maju ke masa depan saat kejadian yang kita cemaskan. Silakan maju ke masa depan. Kita pilih ya. Apakah kita lagi sidang tesis ya dikelilingi oleh para profesor ya. Ada yang killer atau apa ya, atau kita sedang di depan ini atau apa, atau sesuatu yang kita takuti ya, apakah kegelapan, kesempitan ya, atau tadi panic attack ya, ada lagi nyetir apa-apa. Nah, lagi panik-paniknya, lagi cemas-cemasnya di masa itu, di masa depan ya, masa depannya menjadi sekarang ya, langsung kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, udah plus. Kita tenang gitu ya. Oh ya maaf, kita lupa bergeser. Oke, maaf kita lupa bergeser ya. Nah, kita ke masa depan ya. Nah, sekarang masa sekarang, kita ke masa depan boleh duduknya maju dikit atau ke kanan dikit ya. Oke, boleh kasus yang lain kita geser, kita ke masa depan. Di masa itu yang membuat kita panik ya, kita tekan ya 1, 2, 3, boleh 3, boleh 5 ya. Lepas, kita tenang. Kita sekarang kembali ke masa sekarang. Ya, boleh mundur atau ke kanan atau kiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini brainwave biasa aja ya, bahwa kita tadi ada di theta. Seperti itu. Oke, kita sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ada 10 menit. Saya udah berusaha ngebut tadi ya, karena panjang. Silakan, masih ada 10 menit mau tanya jawab. Boleh tanya Pak Ari? Boleh, silakan Mbak Ami. Ya. Ya, terima kasih tadi. Ya, saya baru tahu sebenarnya istilahnya jadinya apa future timeline. Oke. Tapi saya sering gunakan ini kalau untuk mempersiapkan sesuatu ya. Even kalau saya mau pergi perjalanan, kemudian mau beresin koper, itu saya selalu membayangkan nanti apa yang Ya, akan saya lakukan dan barang apa yang akan yang perlu diperlukan gitu ya. ya, ya. Tapi memang Makanya tadi kemudian saya bilang ini ya, natural ya. Mungkin iya sengaja nggak betul. sengaja kita udah sering melakukannya. Iya. Ya. Ya, lanjut ya. Lalu ini satu lagi sebetulnya, saya juga sering misalnya untuk mengerjakan tulisan atau terutama tulisan ya. Ya. Jadi saya selesaikan dulu konsepnya dalam bayangan, sampai mana yang dikoreksi dan sebagainya, baru kemudian saya mulai mengetik. Oke, bagus. Tapi karena terbiasaan seperti ini, saya cenderung kemudian last minute jadinya ya mengerjakan, karena di Oke. di di alam bawah sadar saya itu semuanya sudah selesai. Oke. Ya, sudah selesai, sudah ini, jadi saya kemudian tinggal menuangkan. Jadi saya sudah memperkirakan nih kalau tinggal menuangkan mungkin hanya perlu 1 jam, 2 jam gitu Ya, ya. ya, oke. Ya, tapi kemudian berimplikasinya ke saya karena jadi semuanya digeser gitu ya, Jadi digeser kebiasaan mundur baru ya, karena last saya tahu. minute ya. Nah, jadi kemudian jadi lastminute.com meskipun sih alhamdulillah sampai sekarang, enggak pernah terjadi sesuatu yang, Fatal. buruk gitu ya. Ya, Tapi kemudian saya merefleksikan, it even better gitu ya, kalau saya mempersiapkan tapi juga kemudian langsung melakukannya gitu. Nah ini ya. gimana ya antara keduanya ini untuk menyeimbangkan sebetulnya, untuk menyeimbangkan Oke, terima kasih. antara Ya. kebiasaan membuat future time sama, tadi kita sudah harus oke, walaupun kita sudah men-setting tapi tetap harus di real real life-nya itu harus segera dilakukan gitu. Mungkin itu, Ya, terima tipsnya kasih. gimana Ya, Pak Syarif Mbak tadi? Mi. Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya mengacu ke tim atletnya Uni Soviet ya. Ya, tim atlet Uni Soviet itu setahun 2 tahun sebelum Olimpiade, 6 bulan pertama hanya visualisasi. Nah, gitu ya. Jadi Mbak Ami atau yang lainnya, jadi boleh kita mengatur waktu ya. Mungkin 30% waktu pertama adalah kita mempersiapkan secara pikiran. Tapi setiap orang polanya boleh berbeda ya. Atau kita bergeser ya. Katakannya kalau last minute itu berarti 90% visualisasi, 10% ngerjain last minute ya secara tulis atau apa. Nah, itu kita mulai bergeser tuh. Mulai mini habit ya. Proporsionalnya diganti ya, Nah, proporsional proporsionalnya betul diganti ya. diganti, iya. Kita geser dikit-dikit ya. Ya, Nah, jadi apa namanya, ya. enggak biasanya kan sehari terakhir gitu. Nah, ini mulai 2 hari terakhir. Iya iya, betul. Artinya seperti itu. Jadi tadi sebenarnya kebetulan contohnya ada ya. Jadi emang 6 bulan pertama emang kita visualisasi dulu pikiran seperti apa. Jadi mirip seperti merancang rumah ya. Kan ditanya-tanya dulu kan, Iya iya, betul. Iya. tanahnya berapa, 230 meter persegi. Ibu dana gimana? Oh, saya dana nggak masalah. Yang penting saya punyanya mau ada 3 kamar, bertingkat, kamar mandi berapa gitu kan ya. Mulai visualisasi kan, nggak buru-buru gambar kan. Oke, maunya menghadap ke timur, garasinya begini-gini, visualisasi gitu-gitu. Mulai nanti waktunya apakah 50% atau 60% atau 30%, ya proporsional itu. Mulai coret-coret atau sepertiga ya. Sepertiga berikutnya udah mulai coret-coret. Nah, sepertiganya berikutnya adalah mulai mewujudkan, istilah mewujudkan mulai dari 3D-nya mulai seperti itu. Mewujudkannya kalau kasusnya Mbak Ami adalah mulai menulis, mulai mempersiapkan mengempak barang dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Jadi Oh, bermain timeline juga. iya. Iya, oke. Bagus sih pertanyaan Makasih. Mbak Ami, sama-sama. Yang lain silakan. Mbak Remi kan tentang ini nih. Saya ingat Iya, banget Mas. ya. Ya, silakan yang mau dibantu. Itu Atau sudah visual, jelas ya saya langsung? sih, ya insya Allah sih udah Oke, udah terjawab ya. ya, yang Karena kayak karena kemarin saya ingat, karena saya saya kan ngajarinnya selalu terus bikin menerus ya Mbak Remi ya. tiap tahun tuh biasanya bikin apa? Saya ngajarinnya terus menerus ya.
udah apa namanya orang konsultasi apa-apa terus menerus ini. Jadi dan saya udah melakukan seperti ini udah bertahun-tahun. Jadi emang udah ngeplak gitu di ini. Gitu ya. Yang jelas kalau emang tipenya Mbak Remi yang susah untuk visualisasi, ya bendakan ya, ada gambarnya ya. Jadi dengan mata terbuka ya. Jadi visualisasi mata terbuka Mbak Remi ya seperti tadi ya. Nah, seperti tadi ada vision board ya. Kita lihat seperti ini ya. Atau lihat Mbak Remi lagi sukses ya pencapaian ya MDIT gitu loh, income-nya segini. Nah, itu mungkin kemarin kan dengan mata tertutup sulit ya. Nah, makanya namanya vision board ya, lihat. Nah, dengan mata terbuka. Nah, jadi mirip. Nah, kalau kita ngelihat, kita sering lihat YouTube ya tentang indahnya Venesia ya, kan jadi pingin ke sana kan. Nah, itu vision kan. Dan dengan mata terbuka kita ngelihat keindahannya Paris ya, Roma apa-apa ya, Ka'bah apa-apa. Nah, itu vision. Jadi melihat dengan mata terbuka tidak mereka-reka lagi. Jadi untungnya adalah kalau kita melihat dengan mata terbuka ada contohnya lebih lebih tajam ya, lebih tajam. Jadi beda kalau kita ngomong apel bisa banyak ya. Apel Washington, apel Australia, apel Malang. Tapi kalau kita bilang apel Malang jelas. Gitu ya. To the point. Nah, kira-kira vision board. Gitu Mbak Rimi. Iya Mas. Oke. Jadi alhamdulillah vision board saya itu ya kemarin ini saya kan udah visualisasikan apa segala macam itu tercapai ya salah satunya ya insya Allah yang lainnya akan tercapai juga selagi proses ya itu tadi kata Mas tadi kan kita harus visualisasi dan bergerak gitu ya. Ya. Ya insya Allah semuanya bisa. Ya, cek dan recheck kita bergerak atau enggak ya? Kalau hanya dream aja, hanya impian aja, impi aja, tidak bergerak. Nah, itu ada yang salah. Ada yang salah dengan menempatkan gambar kita. Prioritas ada yang salah. Nah, mungkin itu bukan impian kita yang sebenarnya. Itu aja, ciri-ciri itu aja. Kalau kita nggak bergerak gitu-gitu aja salah. Salah menentukan goalnya. Gitu. Oh misalnya gini ya Mas Arya kan kayak saya di challenge yang misalnya saya challenge-nya MDIT gitu ya. Tapi bukan nggak boleh pakai tapi itu MDIT terus apa dapatnya berapa ya kan MDIT berapa per bulannya misalnya dapat sekian 100 juta apa berapa juta kan itu kan ini kita ya. Nah tapi aduh kok tapi lagi masih takut. Ya ini visualisasinya kita kan saya ada setiap hari ada jurnal syukur, membayangkan hal-hal itu harus kita lakukan kan ya Mas gitu kan. Ya betul ya. Kalau kayak Mary Riana kan betul-betul $1 juta dia cetak kan. Ya sama kita juga seperti itu. Ya itu boleh itu bantu visualisasi. Kadang-kadang ngelihat cetakan rekening orang ya. Namanya kita ganti nama kita. Itu juga boleh seperti itu. Banyak kok yang betul-betul tercapai. Tapi arahnya kita jadi bergerak ya. Bukan hanya impian ya. Nah, ciri-cirinya ada seperti itu. Oh, jangan-jangan apa namanya? Nah, apakah gitu atau betul-betul misalnya kita keluar dari ketakutan ya, kita mau lepas dari hutang itu kalau ketakutan jadi yang dikuatkan adalah hutangnya. Ya, bukan pencapaiannya saya mau gitu loh. Bukan pencapaian saya mau utang uang seperti ini. Nah, jadi kita mau mencari yang kita inginkan atau kita mau lepas dari ini lah. Aduh, kok hidup saya susah ya, apa-apa saya nggak mau begini lagi ya. Saya mau lepas. Nah, itu yang diperkuat adalah yang ketidaknyamanan kita. Nah, jadi goal itu bisa ada mau keluar atau mencapai seperti itu. Ada yang lain? Ya kan. Satu dua pertanyaan waktu kita udah selesai tapi nggak apa-apa silakan. Ini menarik ya, menarik. Perlu kita tularkan ke anak kita gitu atau tim kita ya, termasuk kita ya. Kita biasakan untuk apa namanya vision ya. Jadi punya tujuan. Jadi bukan sekedar bermimpi ya, bukan sekedar goalnya aja gitu loh. Iya sih Mas bisa jadi kenyataan nih saya impian saya tuh sempat tahun berapa ya 2022 tahun yang lalu tuh hanya bilang saya ingin rombak rumah untuk bikin kamar untuk mama saya gitu kan.
Itu terus yang dalam pikiran saya gitu ya. Tapi saya saat itu bingung, tapi uang saya dari mana ya gitu. Saya nggak ada dana gitu. Tapi saya terus aja dibayangkan, saya lagi renovasi rumah, bikin kamar buat mama, pas segala macam gitu ya. Itu di kemarin tahun 2020 itu kejadian, Mas, tanpa saya sadari, alhamdulillah gitu, mengalir aja gitu, tiba-tiba bisa. Harapan saya cuma mau bikin renovasi itu cuma buat kamar mama. Ya, tapi ternyata saya jadi renovasi pakai energi rumah. Cinta mungkin ya, mungkin pakai energi cinta ya. Ya, karena kita cinta sama orang tua kita, nah, gitu kan. Jadi kita ingin mewujudkan seperti itu. Ya. Dan itu terwujud, Mas. Jadi sesuai dengan gambar yang apa sih, walaupun memang tidak 100% jiplak yang kita inginkan tuh ini, tapi pas saya lihat dengan yang saya gunting ya, saya bikin ambil gambar rumah itu saya gunting, saya tempel, itu hampir sesuai gitu, walaupun memang tampak depannya walaupun tidak sama persis, tapi itu sesuai gitu ya, Mas. Nah itu sesuatu hal yang saya bilang ya luar biasa gitu, vibrasinya memang ini ya, seluruh alam semua jadinya ke ini. Saya sampai kaget ya, saya di masa pandemi gitu loh, sementara orang lagi pada ini, saya bangun rumah kan kadang nih kok alhamdulillah ya gitu ya, itu tadi akhirnya ya itu benar kata Mas tadi, mungkin ya karena rasa cinta jadi kita ini ya semangat kali ya cinta, vibrasinya. Ya, oke. Mbak Remi kalau mengganti kata tapinya mungkin lebih kuat lagi nanti vibrasinya. Iya benar, Mas. Kebanyakan pakai tapi ya. Udah jadi habit ya. Kalau saya ngerti ya. Betul. Terus yang kedua adalah kata ingin itu berjarak. Nah, tadi kan ingin ya. Nah, jadi kita visualisasikan kita betul-betul sedang merealisasikan. Ya, kita sedang membangun rumah atau kamar untuk ibu kita. Sedang, bukan ingin. Gitu ya. Jadi ingin itu berjarak, Mas. Ya. Kalaupun lebih kuat adalah butuh. Seperti itu ya. Tapi butuh itu lagi sekarang. Nah, jadi tetap kita visualisasi kita lagi ngebangun rumahnya ya. Uang tidak masalah ya. Sedang kita bangun, ada pemasukan, nanti kita beli barang-barang ya. Desainnya dari siapa. Nah, jadi sesuatu visualisasi sedang terjadi sekarang. Prosesnya juga sekarang boleh. Atau mungkin sudah jadi. Boleh. Jadi boleh lagi proses pembangunannya boleh atau sudah jadi. Seperti itu. Oke, Mas, thank you. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Pak Cari masih boleh. Bisa nanya nggak ya? Boleh, Bu Mercy, silakan Bu Mercy. Iya, dulu tuh saya nggak pernah punya keinginan kayak kalau saya di akademik kayak jadi guru besar gitu, Coach. Terus seiring berjalannya waktu itu teman saya ada yang bilang, Bu Mercy itu bisa loh kayaknya bisa bakal jadi guru besar kayak gitu. Nah, itu tuh saya hilang tuh pikirannya. Terus disuruh bikin LPDP suruh bikin kayak vision board gitu, ya udahlah saya tulis gitu. Terus ada orang lagi yang ngomong ke saya, Bu Mercy harus jadi guru besar ya besok kayak gitu. Kayaknya soalnya mampu. Saya lama-lama kayak saya jadi kepikiran itu sih. Oh iya sih kayaknya saya mampu nanti jadi guru besar gitu. Terus saya kemarin kayak ada kasus mahasiswa terus jadinya tuh jadinya institusi kurang bergerak tuh saya ngerasa gini, oh iya deh saya harus jadi guru besar nih biar saya bisa membuat peraturan kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya ada kayak campuran energi negatif juga karena saya ngerasa kok institusi nggak bertindak ya, tapi saya harus jadi guru besar nih jadinya. Nah itu gimana, Coach? Ya, makasih. Ya, sama-sama. Jawabannya tadi udah ada semua ya. Nah, ya pertama adalah Bu Mercy beruntung karena lingkungannya sugestinya positif ya. Harus jadi guru besar, ya. Bukan bilang nggak mungkin ya. Zaman sekarang ya, apalagi sekarang. Nah, gitu. Udah beruntung. Udah berapa? 3 orang tadi ya saya hitungnya. 3 atau berapa ya? Nah, gitu. Itu bagus sekali ya. Jadi masuk. Ya, jadi kesadaran. Yang kedua adalah bisa jadi Bu Mercy tidak bergerak, mungkin ya saya belum tahu, saya baru menduga adalah baru bergerak untuk menghindari rasa tidak enak. Jadi tipenya tipe menghindar. Ya, jadi kalau ingin memperbaiki sesuatu ya institusi saya bergerak.
Nah, itu kan ada rasa tidak enak ya. Jadi tipenya mungkin tipe menghindar nih. Nah, untuk bergerak adalah kuatkan seperti itu. Gitu ya, tipe-tipe gitu. Jadi saya komennya sih 2 itu aja, Bu Mercy ya. Nah, yang ketiga adalah overall untuk semuanya adalah setiap orang wajib punya tujuan, wajib punya goals ya. Naturalnya emang begitu ya, naturalnya emang gitu ya. Nah, kita naik Gojek udah order mau kemana, kita naik taksi mau kemana, kita berangkat sekolah mau kemana ya, kita sholat mau ngapain ya, tujuan ada masing-masing ada tujuan target-target waktunya. Jadi aneh kalau kita tidak punya ini ya. Bu Mercy kan ngambil S3 ada tujuannya dan sebagainya. Jadi pastikan ada tujuannya sampai yang sekecil-kecilnya. Nah, jadi kita biasa bermain dengan tujuan. Nah, sekarang adalah supaya lebih kuat lagi, kita sudah posisinya sudah ada di tujuan itu. Membiasakan sudah di tujuan ya. Saya menjadi guru besar. Ya, saya menjadi Bu Mercy, saya menjadi guru besar ya. Ya, dengan ini saya bisa lebih banyak melakukan ini itu. Gitu aja. Ya. Nah, jadi energi yang kita sudah ada di situ ya. Dan kita sudah merasakan ya manfaatnya ya. Power kita lebih. Nah, gitu loh. Beda ya kalau nanti saya ingin menjadi guru besar kata Mbak Rimit. Nah, beda tuh. Berjarak ya. Saya ingin menjadi guru besar. Nah, sekarang saya merasakan saya menjadi guru besar ya. Oh, ternyata manfaatnya ini ya. Lebih powerful, saya bisa melakukan perubahan ini. Ya, apalagi saya dengan jabatan ini ya, selama ini aduh saya kesal kok enggak dirubah-rubah aja. Nah, saya bukan ingin ya, saya ada jabatan itu dan saya rubah selama ini yang tidak dirubah-rubah aja, udah berapa tahun seperti itu. Oh, Mercy. Ya, terima kasih Coach Ari. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau enggak ada. Cuma share sedikit boleh, Pak Ari? Boleh, silakan Mbak Ami ya. Share saja. Saya justru sebetulnya banyak belajar seperti ini dari anak saya karena sejak dia SD dia selalu membayangkan sekolah mana yang akan dia masukin. Masya Allah. Jadi maksudnya dia ingin waktu itu di SD-nya dekat rumah sebetulnya di daerah Cinere, tapi kemudian dia pernah lewat lab school Kebayoran sejak waktu dia kelas 3 SD, lalu dia selalu membayangkan saya nanti di sana. Pada saat dia di SMA kelas 1 dia bikin future board bahwa dia akan jadi lawyer. Tapi yang menarik adalah kira-kira naik kelas 3 cita-citanya berubah, ingin jadi dokter. Padahal itu board itu sudah lama ada di hadapan dia. Saya sempat khawatir sebetulnya pada saat itu. Kenapa gitu? Dan saya khawatir apakah karena ada dorongan tertentu atau desakan tertentu dia harus jadi dokter. Tapi kemudian dia minta saya dan suami saya mengantarkan ke kedokteran UGM karena dia pengennya ke kedokteran UGM, kedokteran Unpad dan kedokteran UI, lalu berfoto. Jadi dia ganti board itu dengan 3 foto dengan latar belakang Fakultas Kedokteran. Dan hanya 3 itu saja yang dia pilih dan alhamdulillah memang dia akhirnya masuknya ke kedokteran UGM gitu. Jadi memang dia tipe yang memang visualnya kuat dan percaya gitu ya. Saya sebetulnya tadinya tidak terlalu seperti itu, tapi saya justru percaya karena anak saya melakukan dari kecil. Dan kemudian saya belajar jadi, oh ternyata memang it's work. Dan dia mengkondisikan semua orang dan menitipkan siapapun yang lewat UGM, Fakultas Kedokteran UGM, tolong bacakan salawat untuk dia gitu. Ya, oke. Beberapa tahun akhirnya, ya pada saat dia masuk, dia kayaknya nggak ada kegamangan karena dia bilang, saya sudah merasa di sini sejak lama dia bilang gitu. Jadi saya percaya sekali dengan ilmu ini karena belajar justru dari anak saya. Gitu. Ini sharing aja. Pasti. Oke, terima kasih, bagus sekali ya sharingnya. Nah, jadi memang impian, harapan akan masa depan memberi kekuatan pada hari ini. Ya, itu yang tadi saya sharing ke Mbak Remi ya. Kalau kita tidak bergerak, tidak ada energi sekarang, harapan kita belum kuat, impian kita belum kuat. Nah, jadi betul ya, betul ngerjain mengejar UGM atau mengejar FK ya. Nah, ingat waktu kita belajar Ikigai ya, passion bisa berubah ya. Kalau kita tes psikologi, penelusuran minat, bakat dan kemampuan ya. Minat itu bisa berubah. Bisa berubah karena informasi berubah. Ya, informasi berubah, dapat hal yang baru, situasi berubah, jadi minat berubah nggak ada yang heran. Nggak ada yang heran. Jadi last minute tetap boleh. Nah, tapi pas perubahan itu waktu kita belajar grow ya, goal, realistic, opportunity. Berarti dia realistik saat itu sumber daya sudah tersedia ya.
artinya secara akademis nilai-nilai raport dia bagus dan dia siap untuk UTBK kan, untuk SBMPTN. Nah, sehingga dia punya opsi nanti bisa tembus di UGM. Nah, yang penting adalah tryout di bimbelnya nilainya tinggi. Nah, kalau nilai tinggi dia realistis ada informasi untuk yang lain ya. Kalau ada yang putra-putri lagi SMA ya, tahun ini nilai UTBK-nya dahsyat ya, standarnya tinggi ya. Bu Mercy mungkin tahu yang UNS-nya tinggi. Jadi banyak anak sekarang yang dapat nilai sempurna 1000 ya, matematika 1000 atau IPA-nya 1000 ada. Jadi udah nggak heran nih sekarang. Jadi memberi pressure untuk angkatan berikutnya ya. Nah jadi kalau kita saat tryout itu udah tinggi ya, opsinya kita banyak. Mau berubah pikiran boleh ya. Yang tadinya mau hukum tiba-tiba mau kedokteran ya, karena saya ada di angkanya tinggi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita penting menciptakan realitas. Nah, goal itu adalah yang menarik kita supaya kita menciptakan sumber daya ke sana supaya ada energinya seperti situ. Nah, timeline itu adalah kita langsung menuju goal kita ya. Goal kita adalah kita sembuh atau sembuh yang goal antara ya, sembuh apakah kita sukses pada sidang tesis atau kita sembuh dalam tanda kutip sembuh adalah kita kalau menghadapi ini tidak cemas ya, atau kita sembuh dari ketakutan dan sebagainya. Ya, terima kasih ya. Kita cukup sekian, nanti kita bisa lanjut di WA group. Jika berkenan silakan dibuka kameranya, kita akan melakukan sesi foto 3 kali ya. Jika berkenan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat dan kita bisa praktek. Oh, ini baru kebuka semua. Saya ulang lagi ya. Terima kasih Mas Ari. Saya ulang lagi bentar ya. Baru kebuka semua ya. Oke, terima kasih semua, maaf lahir batin, sehat-sehat selalu. Semua ya. Oke, terima kasih semua. Insya Allah bermanfaat. Dan nanti kita lanjut di WA group ya diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, sukses berkah semua. Izin tutup ya.